Halo semua, balik lagi di Tujuh Tanya, masih di program Relungku Renungmu. Semoga relung cerita yang tersaji di sini menjadi renungan untuk kita semua. Oke. Dan cerita kali ini saya kasih konteks dulu ya. Seringkali kita menemukan di dunia pekerjaan atau bahkan dalam lingkungan sekitar kita mendapati generasi tua yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling bisa, padahal secara generasi sepertinya generasi mereka sudah selesai begitu. Jadi bukankah kita generasi yang lebih muda, generasi yang ada di bawahnya merasa ini masa kita, gitu kan? Ini zaman kita. Biarkan ide-ide, gagasan-gagasan, perubahan-perubahan yang kita lakukan tanpa campur tangan lagi mereka udah selesai gitu. Tapi nyatanya banyak di antara mereka yang selalu merasa mereka paling benar, bahwa apa yang dilakukan dalam generasinya itu adalah hal terbenar yang pernah dilakukan oleh seseorang. Misalkan pemimpin, tidak jauh-jauh lah, di desa saja misalkan. Kepala desa yang sudah jadi mantan seringkali masih ikut campur dalam hal perpolitikan di desa, dalam hal mengatur ini itu. Terus juga mereka selalu ingin dihormati. Orang tua ini yang tadinya misalkan menjabat tiba-tiba sudah tidak menjabat, terus misalkan di perusahaan tadinya berposisi ini selalu ada kecenderungan ingin dihormati berlebihan. Mantan kepala desa, mantan RW, bahkan mantan RW sekalipun di lingkungannya selalu ingin dihormati lebih, selalu ingin disebut Pak RW. Kita sering mendengar kan, ketua RW padahal jabatannya sudah tidak dijabat tapi masih disebut Pak RW, atau kepala desa yang sudah jadi mantan masih disebut Pak Kuwu. Itu. Nah, hal ini mempengaruhi dirinya, sehingga dirinya masih merasa bahwa dia itu pemimpin, masih merasa bahwa dia itu layak dihormati dengan cara-cara yang berlebihan gitu. Bahkan setiap omongannya selalu ingin dibenarkan orang. Banyak hal-hal yang seperti ini tuh gitu. Jadi ketika dia ngomong seolah-olah benar aja, padahal kalau kita melihat anak muda zaman sekarang, generasi penerusnya semakin hari semakin dipenuhi dengan arus informasi yang sangat cepat. Jadi kalau secara pengetahuan, mungkin secara pengalaman generasi tua ini ya dapat pengalamannya, tetapi secara pengetahuan generasi di bawahnya itu jauh lebih bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih. Jadi tidak bisa mereka merasa selalu benar, mereka selalu merasa selalu paling tahu, nggak bisa. Karena informasi berkembang, dunia berkembang, zaman berkembang, teknologi berkembang, anak muda ataupun generasi penerusnya pasti jauh lebih mendapatkan banyak informasi dibanding dirinya. Jadi harus mulai menyadari dong generasi yang tua, hei bapak, kalau kalian sudah selesai menjabat, kalau kalian sudah selesai dengan jabatan kalian, ya sudah, nggak perlu lagi ikut-ikutan ngatur ini, semuanya berubah. Kalian perannya apa? Dengan pengalaman kalian, dengan kebijaksanaan yang sudah kalian dapat, sesekali nasihati ketika anak muda ini sudah keluar terlalu jauh dari relnya. Jangan sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit jangan begitu, jangan begini. Ya udah, generasi Anda sudah selesai,
Silahkan nikmati sisa hidup Anda. Biarkan generasi-generasi yang jauh lebih muda ini berkreasi, berkarya, berinovasi, memberikan gagasan-gagasan baru di semua jenis pekerjaan apapun, di semua segmen kehidupan apapun, entah itu di pemerintahan, entah itu di dunia kerja, entah itu di tempat-tempat lain, bahkan di lingkungan kita sendiri. Kalau misalkan contohnya di lingkungan, ketika sudah tidak jadi ketua RW, ya sudah, biarkan pengganti Anda yang bekerja, biarkan pengganti Anda yang berinovasi gitu. Tidak merasa oh zaman saya mah enak ini itu. Enak tuh kata Anda, kata kamu gitu kan, belum tentu kata yang lain. Begitu pula dengan pemimpin-pemimpin lainnya misalkan. Karena setiap orang itu ya selalu merasa benar, selalu merasa paling baik, selalu merasa paling bijak gitu. Tapi ingat, setiap generasi ada orangnya. Setiap orang ada generasinya, ada masanya gitu. Nah, jadi mungkin kedepannya kita tidak akan menemukan lagi konsep-konsep ataupun perselisihan kepentingan. Sekarang ini masih banyak sudah pensiun dari pekerjaannya tapi ingin dihormati seperti biasa, ingin dapat posisi di masyarakat, ingin mendapatkan benderanya, ingin namanya harum dan lain sebagainya. Ditempuh berbagai macam cara, termasuk dengan tidak menghargai keputusan-keputusan pemimpin yang lebih muda, misalkan seperti itu. Terus tidak mau bersinergi dengan orang-orang muda, menganggap semuanya enteng, menganggap semuanya gampang dikerjakan, padahal semua sudah berubah. Dunia ini berubah. Kalau kamu tidak mau menerima perubahan dunia ini, ya sudah, setidaknya diam gitu kan. Tetapi kalau misalkan kamu mau ikut serta dalam perubahan yang terjadi di dunia ini, ya ayo berubah, ayo buka pola pikirnya. Sekarang ini orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih lama hidup belum tentu lebih tahu banyak, karena di dunia sekarang pengetahuan ini begitu banyak tersebar. Mungkin secara pengalaman dan kebijaksanaan ya milik para orang tua, tapi ilmu pengetahuan, teknologi, terus juga hal-hal lain, generasi muda kita bisa diandalkan dalam hal-hal tersebut. Jadi tidak perlu terlalu diatur, tidak perlu terlalu diragukan. Generasi sekarang jauh bisa melampaui pencapaian-pencapaian di generasi sebelumnya jika mereka diberi kesempatan. Itu.